Oke, ya kita masuk ke yang kedua ya. Nah, yang kedua itu adalah kita bahas tentang discovery service ya, discovery. Nah, discovery itu pada intinya adalah registry atau daftar atau katalog yang berisi daftar semua service yang ada gitu ya. Nah, jadi di sini dia database ya, database. Sebetulnya database-nya simple aja. Di sini yang pertama dia menyimpan data, yang pertama service name ya. Jadi nama aplikasi dan ininya apa targetnya ada di mana gitu ya, targetnya atau ya target lah ya atau providernya ya. Nah, misalnya di sini kita punya aplikasi namanya registrasi gitu ya. Nah, registrasi ini kita bisa kasih nama, misalnya registrasi.rtvc.id gitu ya, reg01.rtvc.id atau misalnya kita kasih IP, misalnya eh, karena di internal 192, 168, misalnya 101 misalnya. Nah, ini satu satu nama ya, satu service ini nanti targetnya bisa banyak. Jadi bisa 102 ya, 103. Nah, ini misalnya si registrasi ini kita kita sediakan 3 instance gitu. Kemudian nanti misalnya aplikasi payment ya, aplikasi payment ini misalnya kita kasih IP-nya segmen 2 misalnya 2.101, 2.102 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian VA-nya kita bikin lagi nanti. Nah, jadi setiap kali aplikasi ini nyala, maka dia di sini akan register ya. Begitu dia up, maka dia akan register ya. Akan mendaftarkan dirinya sendiri ke registry ya. Nah, begitu dia up, maka dia register. Nah, kemudian begitu dia down, begitu kita matikan, dia juga akan eh, ini unregister ya. Begitu down, maka dia akan unreg. Nah, sehingga di sini begitu dia nyala, maka di sini akan nambah satu. Begitu dia eh, kita matikan, maka di sini akan berkurang satu. Nah, kemudian biasanya discovery service ini kita bikin beberapa instance supaya dia failover ya, supaya dia kalau mati maka ada backupnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, discovery service ini kita bisa pakai bawaan atau bikinannya si Netflix ya. Netflix itu bikin namanya Eureka. Nah, Eureka ini ada servernya, ini ada kliennya. Berarti nanti di setiap aplikasi kita harus include atau kita harus pasang Eureka client supaya dia bisa register pada waktu dinyalain dan bisa untrack pada waktu dimatiin. Nah, kemudian si Eureka server ini juga dia ada health check-nya. Jadi setiap berapa detik dia akan ngakses si service ini untuk tahu dia statusnya masih up atau down gitu. Kalau misalnya ada reply ya berarti dia nanti statusnya up. Kalau misalnya dia uh, ini apa tidak ada respon maka akan dianggap down. Jadi nanti lama-lama akan dihapus dari database-nya dia gitu. Nah, kemudian nanti misalnya dari pembayaran, misalnya dia mau bikin VA gitu ya, bikin VA. Nah, nanti dia akan nanya dulu ke Eureka, mana aplikasi VA gitu kan. Nah, nanti sama Eureka dikasih nih IP-nya VA1, VA2. Nah, nanti dia akan request ke sini. Nah, misalnya nanti dia mengembalikan lebih dari satu, maka di sini nanti ada load balancer-nya ya. Nah, load balancer itu nanti bisa server side, bisa client side. Kalau client side itu maksudnya adalah ini tiga-tiganya ini ya. Ketiga host ini nanti akan disimpan di sini, kemudian dia sendiri yang akan melakukan gantian tadi. Jadi misalnya request pertama dikirim ke 101, request kedua kirim 102, request ketiga 103, request keempat balik lagi ke 101 dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa pasang
internal load balancer atau client side load balancer ya sini. Nah, di sini kita bisa pasang LB. Nah, load balancer ini kalau kita mau pakai bikinan Netflix ada namanya ribbon ya. Nah, di sini kita bikin ya client side. Nah, ini client side load balancer. Kalau kita mau pakai bawaan Netflix, ada dia bikin namanya ribbon ya. Ribbon. Nah, kalau kita pakai Eureka dan Ribbon karena dia masih satu keluarga, maka dia langsung bisa integrate. Jadi waktu kita ambil daftar namanya, otomatis terregister di dalam Ribbon, sehingga waktu kita request nanti otomatis di load balance sama dia ya. Oke, ini namanya Discovery Service. Nah, selain bawaan atau bikinannya Netflix ya, kita juga bisa menggunakan konsul tadi. Jadi konsul ini selain buat manajemen konfigurasi, dia juga bisa buat service discovery ya. Nih. Jadi aplikasi kita bisa mendaftarkan diri ke konsul pada waktu dia nyala. Kemudian waktu aplikasinya down, dia bisa unregister dari konsul ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal sebutkan nanti Spring Cloud konsolnya ada di host mana, IP mana, dan port berapa gitu. Oke, jadi ini selain Eureka, kita bisa pakai tadi konsul ya. Nah, gini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Bukan. Jadi gini, ini kan aplikasi registrasi mau mengakses aplikasi pembayaran, ya kan ya. Berarti kan si aplikasi registrasi ini harus nanti kan kita pasti di sini ada konfigurasi untuk hostnya pembayaran di mana kan ya. Misalnya di sini aplikasi pembayaran, payment sama dengan berapa nih? 192, 168 berapa gitu kan. Nah, itu jangan di hardcode. Kalau di hardcode kan nanti begitu dia berubah, kita harus ngedit config lah atau restart terus segala macam kan. Nah, jadi jangan di hardcode, tapi kita suruh aja nanya ke discovery gitu. Discovery itu untuk direktornya berarti? Bukan, dia cuma name resolver aja kayak DNS. Nah, jadi kita mau pakai DNS server juga bisa di sini. DNS server bind ya biasanya kan kalau di Linux ya, DNS. Jadi kita kasih nama service, dia akan mengembalikan hostname yang betulnya atau IP address-nya gitu. Biasanya sih hostname lah. Hostname kan nanti juga biasanya kalau udah automated dan service-nya banyak kan random juga. Misalnya P01 apa domainnya, P02, P03 dan seterusnya gitu. Nah, nanti dari registrasi ya dia ngaksesnya atau mintanya nama service-nya aja. Misalnya di sini nama service kita bilang nama service-nya P gitu. Nah, nanti dia akan mengembalikan payment itu instance-nya ada di mana aja gitu. Ya. Target host. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin? Gimana yang ini? Yang dari chatting Zoom mungkin ada yang mau tanya tentang discovery service? Di sini ada yang sudah paham. Kembali. Nah, ini intinya sih sama seperti DNS ya.
Jadi kalau DNS kan kita kita punya nama domain kan kita kasih IP-nya kan. Jadi misalnya nama domain BKN Go ID itu IP-nya berapa, www.bkn Go ID IP-nya berapa, api.bkn misalnya, atau pendaftaran itu kan kita kasih domain IP ya. Nah ini fungsinya sama, discovery ini seperti DNS. Cuman bedanya yang pertama DNS itu dia didesain untuk name resolve yang tidak berubah, tidak sering berubah gitu. Kita kan jarang-jarang ya mindahin IP address kan, misalnya udah www-nya ke alamat sekian, ya itu mungkin belum tentu setahun sekali kita pindah server gitu, ya kan. Jadi artinya value-nya itu jarang diupdate gitu. Makanya biasanya kita pasang cage-nya berapa hari gitu kan, misalnya 24 jam, 48 jam. Jadi kalau servernya mati atau kita pindah server, biasanya besoknya baru dia mengakses ke server yang baru kan gitu kalau DNS ya. Nah, kalau untuk aplikasi ini kurang cocok karena aplikasi itu kan tadi kita bilangnya gampang di scale out. Misalnya kita tiba-tiba ada demand yang tinggi dari 5 instance kita jadi 20 instance, tiba-tiba kan nambah 20 host tuh. Kita registrasi ke sini kan. Nah, itu harus langsung up to date gitu. Kemudian kalau kita scale in, misalnya dari 20 itu demand-nya sudah turun, kita mau kecilin jadi 10, berarti kan 10 tuh hilang tuh, ya. Nah, hilang itu harus segera hilang juga di sini gitu. Nah, kalau di DNS nggak bisa, hilangnya baru besok gitu karena banyak cage-nya. Jadi tidak sesuai. Kemudian kalau DNS juga biasanya normalnya DNS itu dia diedit oleh orang manusia. Jadi ada web konsolnya, terus nambahin IP gitu kan, menghapus gitu. Kalau ini dia aplikasi, jadi harus ada REST API untuk nambahin record sama untuk menghapus record gitu. Jadi kayak seperti itu. Nah, jadi secara fungsi sama seperti DNS, cuman ya ini lebih dikhususkan untuk penggunaan aplikasi microservice gitu. Nah, itu discovery kira-kira konsepnya ya gitu. Intinya mirip lah dengan DNS lah. Mapping dari hostname ke IP. Cuman kalau di sini biasanya tidak lazim kita pakai IP. Kita yang lazim adalah nama service ke hostname ya biasanya. Oke, ada pertanyaan mungkin yang discovery? Kalau kurang jelas nggak apa-apa ya, nanti bilang aja contoh use case-nya seperti apa gitu, nanti kita bahas ya. Terus ya jangan lupa ini mindset-nya adalah microservice, jadi dalam kita membahas service-service ini dibayangkan aplikasinya itu lebih dari 20 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau aplikasi kita cuma 3, ya udah di hardcode aja langsung gitu kan. Oh, pembayaran, terus apalagi instance-nya cuma 1, ya udah langsung hardcode aja gitu. Cuman kalau 20, terus kadang-kadang 20, kadang-kadang 50, nah itu butuh effort tambahan gitu. Oke, itu ya. Selain Eureka, kita bisa pakai konsul ini. Ya, konsepnya sama, nanti beda-beda sintaksnya aja. Kalau kita pakai Spring Cloud, ya dia sama, tinggal beda dependensi mappernya aja. Kalau yang satu kita include Eureka client, yang satu konsul client gitu. Ini di sini how to activate. Katanya dia cukup tambahkan Spring Cloud Starter Console Discovery. Ya. Kalau kita mau pakai Eureka, ini masuknya di keluarga Netflix. Eureka Client, nih. How to include, tinggal tambahin aja artifact ID, Spring Cloud Starter, Netflix, Eureka Client. Nanti dia otomatis mencari Eureka servernya. Tinggal kita kasih tahu ada di IP berapa. Nah, kemudian di sini antara config dan discovery ini nanti ada dua pendekatan ya. Karena dia dua-duanya adalah service yang digunakan pada waktu aplikasinya start. Jadi waktu aplikasinya nyala itu dia download config dan mendaftarkan diri ke discovery. Nah, di sini ada dua pendekatan ya.
Yang pertama itu namanya adalah config first. Ini sih sebetulnya cuma ini aja ya. Kita maunya yang mana yang duluan atau mana yang di hardcode gitu. Ya. Kalau config first, kita hardcode alamat config server di dalam masing-masing aplikasi. Ya. Jadi dia begitu start, dia langsung nyari config ke hostname yang sudah kita hardcode di aplikasinya. Misalnya config server.rtvc.id gitu. Itu pasti ke sana. Nah, setelah dia download konfigurasi, barulah di dalam konfigurasi itu dia mendapatkan alamatnya discovery server. Jadi discovery servernya ada di dalam config. Nah, yang kedua adalah discovery first ya. Nah, kalau discovery first ya, pertama nyala dia bukan dia nyari config servernya itu nanya ke discovery. Jadi kita cukup kasih tahu kita cukup menghardcode nama servisnya aja. Misalnya nama servisnya config server gitu. Nah, config server itu nggak tahu ada IP berapa, nama hostnya apa. Nah, kemudian kita juga hardcode alamat discovery servernya, Eureka server atau konsulnya. Jadi begitu dia start, dia menghubungi discovery server dulu, kemudian dia nanya config server ini adanya di mana. Nanti dikasih jawaban, baru setelah itu dia mendownload konfigurasi. Ya, ya lebih lebih bolak-balik ya daripada config first. Cuma ya keuntungannya kalau kita config servernya sering pindah-pindah itu lebih aman karena dia tidak di hardcode alamatnya. Ya. Nah, jadi ini ada dua pendekatan, terserah yang mana-mana aja. Dua-duanya no problem ya. Soalnya kalau config servernya down, aplikasi nggak akan naik ya. Kalau discovery service-nya down, dia bisa up tapi tetap aja dia nggak bisa dipanggil oleh service lain gitu. Jadi ya dua-duanya sebetulnya sama aja. Dua-duanya ini nggak boleh down gitu. Biasanya dikasih redundancy, jadi config servernya ada berapa replika, discovery servernya ada berapa replika gitu. Jadi no problem sih mau yang mana-mana aja. Config first oke, discovery first juga no problem. Oke, ada pertanyaan kan tentang discovery?